Halo, selamat datang di channel YouTube Mama Aldandra. Kali ini Mama Aldandra mau bikin nastar oven tangkring yang enak banget. Rasanya lumer, lembut di mulut. Insya Allah nggak akan gagal ya. Stay tune, jangan lupa subscribe. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan tepung protein rendah merek kunci biru yang biasa digunakan untuk membuat nastar atau kue kering ya. Kemudian ini tepung maizena 50 gram, kemudian ada margarin 250. Ini saya mix antara margarin Royal Palmia dengan Blue Band ya, supaya adonan kokoh. 200 gram menggunakan Royal Palmia, 50 gram menggunakan merek Blue Band ya. Kemudian ini saya menggunakan susu bubuk. Susu bubuk ini saya menggunakan 1 sendok makan jika ditimbang 15 gram ya beratnya. Kemudian ada gula halus, 2 kuning telur dan vanili cair. Ini untuk bahan-bahannya. Langkah pertama, ini kita masukkan margarin 250 gram ya Bunda, di mix. Kalau seandainya nggak di mix juga nggak apa-apa. Kalau seandainya mau pakai merek Royal Palmia aja nggak apa-apa, atau merek Blue Band aja juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ini saya mix supaya adonan kokoh. Kemudian kita masukkan gula halus. Gula halus ini harus disaring terlebih dahulu ya Bunda, supaya tidak bergerindil, karena gula halus ini biasanya dia sering membatu, jadi harus dimix terlebih dahulu. Ini penyaringan gula halus kita bantu dengan sendok seperti ini ya Bunda, supaya gula halus yang membatu itu bisa hancur dan halus saat diaduk bersama margarin, nanti tidak bergerindil ya, seperti ini. Setelah gula halus tersaring semua, kemudian kita aduk ya. Ini saya mengaduk menggunakan whisker, bisa juga diaduk menggunakan mixer. Kita aduk sampai adonan gula dan margarin tercampur dengan rata dan adonan menjadi lembut. Tapi ingat ya Bunda, jangan sampai adonan over mixer, karena nanti akan berpengaruh saat proses pemanggangan. Saat proses pemanggangan, jika terlalu lama di mixer, nanti adonan akan melebar, jadi tidak akan kokoh. Jadi kita pastikan adonan kita aduk sampai tercampur rata dan lembut saja, tidak usah lama-lama, cukup beberapa menit saja ya Bunda. Nah, ini adonan sudah lembut. Kemudian kita masukkan 2 kuning telur dan kita masukkan vanili cair sedikit saja supaya adonan wangi ya. Kemudian kita mixer lagi menggunakan whisker. Ini beberapa detik saja ya, tidak usah lama-lama, cukup sampai kuning telur tercampur dengan rata bersama margarin dan gula ya. Nah, ini sudah tercampur. Kemudian kita masukkan tepung maizena. Masukkan juga susu bubuk. Kemudian kita aduk lagi sampai adonan tercampur dengan rata ya Bunda. Kemudian kita masukkan tepung terigu, kita masukkan adonan sedikit demi sedikit ya Bun. Kita masukkan bertahap. Jika adonan berat bisa diganti menggunakan spatula kayu atau menggunakan tangan juga bisa ya Bunda. Kita aduk-aduk sampai adonan kalis. Ini saya mengaduk menggunakan spatula.
Kita aduk sampai adonan tercampur rata. Pastikan semua bahan di sini tercampur dengan rata dan tidak lengket lagi ya Bunda, sampai benar-benar kalis dan bisa kita bentuk. Nah, setelah tercampur rata adonan akan seperti ini ya Bunda. Adonan seperti ini sudah tercampur rata semua. Ini sudah bisa kita bentuk. Terlihat sekali ya Bunda, adonan tidak lengket, sangat lembut, sangat moist dan sangat enak sekali dipegang. Adonan seperti ini sudah siap kita bentuk. Untuk mencetak adonan, di sini saya menggunakan sendok takar seperti ini. Ini ukuran 5 mili ya Bunda. Bisa juga ditimbang dengan ukuran 7 atau 8 gram. Tapi di sini saya menggunakan sendok takar seperti ini supaya lebih cepat. Caranya kita ambil adonan, kemudian kita takar menggunakan sendok seperti ini. Kita ambil seperti ini. Lakukan sampai adonan habis ya Bunda. Nah, seperti ini. Setelah adonan selesai dicetak, kemudian kita siapkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan seperti ini. Ini kira-kira beratnya sebesar 3 gram ya Bunda. Cara membuatnya, kita ambil satu adonan yang sudah dicetak menggunakan sendok takar, kita bulatkan seperti ini. Pastikan adonan padat. Kemudian kita tekan bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita siapkan tusuk gigi untuk mengambil selai nanas. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan. Kita tutup selai nanas, kita cubit-cubit perlahan-lahan. Kita tutup selainya menggunakan adonan sampai tertutup dengan rata. Kemudian kita bulatkan lagi sampai adonan padat dan mulus ya Bunda. Pastikan adonan benar-benar padat, bulat dan mulus ya, supaya saat proses pemanggangan tidak terjadi keretakan. Jadi kita harus memastikan adonan benar-benar moist dan padat seperti itu. Nah, seperti ini sudah padat ya Bunda, terlihat sekali sangat padat, sangat mulus, sangat moist. Ini jika sudah seperti ini kita taruh di loyang yang sudah kita siapkan. Ini loyang tidak usah dioles dengan margarin ya Bunda, karena adonan sudah mengandung margarin, jadi tidak perlu dioles lagi. Kita lanjutkan, kita bulatkan lagi adonan sampai padat, kemudian kita tekan bagian tengahnya menggunakan ibu jari. Kita ambil selai nanasnya, kita taruh bagian tengah, kita cubit bagian pinggirnya untuk menutupi selai nanas. Kita bulatkan lagi sampai adonan padat supaya nanti tidak terjadi keretakan ya Bunda. Kita lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ini adonan sudah selesai kita bulatkan, siap kita panggang ya Bunda. Kita siapkan oven yang sudah dipanasi di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil ya.
Kita masukkan loyang yang berisi adonan nastar. Setelah adonan masuk, ini api saya kecilkan ya Bunda, jadi saya menggunakan api kecil supaya adonan tidak gosong. Setelah 20 menit kita buka, kita pindahkan loyangnya, kita tukar ya, loyang bawah menjadi di atas dan loyang atas menjadi di bawah. Ini dilakukan supaya adonan nastar bisa matang dengan sempurna ya Bunda dan merata. Seperti itu. Kemudian kita tutup dan kita oven selama 15 menit. Jadi ini kita oven totalnya 30 menit ya Bunda. Setelah 15 menit di oven, kemudian kita angkat nastarnya dan kita dinginkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan oles kita siapkan 1 butir kuning telur, kemudian ini 1 sendok makan minyak goreng, dan pewarna kuning telur ya Bunda, kita teteskan secukupnya saja, tapi di sini saya menggunakannya agak banyak supaya warnanya bisa keorenan ya Bunda, biar terlihat cerah. Jadi saya menggunakan sedikit banyak pewarna kuning telurnya. Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Bunda, jika tidak suka terlalu terang bisa digunakan sedikit saja, atau tidak menggunakan pewarna juga tidak apa-apa. Tapi jika suka ingin adonan bisa terang, keorenan, bisa menggunakan sedikit banyak seperti ini ya. Adonan nastar sudah dingin ya Bunda, kemudian kita siapkan olesan kuning telur yang kita buat tadi. Kemudian kita oleskan di permukaan atas adonan seperti ini. Lakukan semuanya sampai habis ya Bunda. Nah, ini adonan sudah selesai kita berikan olesan, siap kita panggang lagi. Siapkan oven ya yang sudah dipanaskan. Kemudian kita masukkan adonan nastar yang sudah diolesi oleh kuning telur. Ini kita panggang sebentar saja ya Bunda, sekitar 7-10 menit. Nanti setiap 5 menit sekali kita balik ya, atas dan bawah bergantian, karena ini saya akan memanggang selama 10 menit dengan api kecil ya. Ini setelah 5 menit kita balik ya Bunda. Loyang bagian bawah kita pindah ke bagian atas, loyang bagian atas kita pindah bagian bawah ya, supaya matang merata seperti ini. Kemudian kita oven lagi selama 5 menit, jadi totalnya 10 menit ya setelah dioles dengan kuning telur. Nah, ini setelah 5 menit pemanggangan terakhir, nastarnya sudah matang. Ini aromanya semerbak wangi sekali ya Bunda. Ini wah, Masya Allah, cantik sekali. Ini adonan sudah matang, sudah siap dikeluarkan dari oven, kemudian kita dinginkan ya. Ini karena menggunakan margarin Royal Palmia jadi wangi sekali. Nah, ini dia nastar kita, hanya menggunakan oven tangkring, jadi
menjadi nastar yang sangat cantik seperti ini. Dan ini rasanya Masya Allah enak sekali, ketika dimasukkan ke mulut rasanya bisa lembut, lumer, dan juga bisa glowing seperti ini ya Bunda. Monggo bisa dicoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Bunda. Terima kasih. See you.